Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kok YouTube sih. Saya akan membuat cara membangun website tes tugas-tugas lah, kayak seperti apa ya, perusahaan gitu. Kayak ada perusahaan dia membangun website manajemen tugas. Nah, kita kan sini pakai seperti biasa Laravel ya. Ntar kita nyalakan dulu file env nya. Nah, kita akan pakai env kayak sebentar nih di kayaknya nggak usah deh. Ntar kita ke Heroku dulu. Oke. Dan untuk template tampilannya kita pakai namanya sbadmin pelafonirnya. Nah, ini yang pastikan dan ya nyala ya, kemudian kita ke atas manajer. Kalian buat dulu ya filenya, karena saya mau pakai Heroku atau enggak, tapi yang jelas pakai Heroku lebih memudahkan karena kita nggak usah mengetik di komennya PHP artisan serve ya. Jadi kita tinggal ambil URL yang saja, nanti akan langsung terbuka di browser Anda. Nah, kita lihat apakah bekerja. Sambil menunggu loading, kita buka ini dulu ya, sbadmin dulu. Apa itu sbadmin? Nah, kalau kalian ingat, ini seperti tambahan seperti admin LTE ya, yang sebelumnya, yang belum kita pakai Laravel itu. Ini waktu itu kita pindah admin LTE, maka nih formatnya mirip-mirip itu. Jadi kita harus mendownload dulu, package-nya nanti dalam belum. Oh iya, ting ya. Bentar. Oke, nah ini nanti di package ini kalian akan kita tambah ini dulu. Nah, LTE ya, jadi kalian bisa lihat previewnya lewat sini. Preview apa iklannya sih, lewat sini kan? Oh iya, lewat preview. Ini adalah tampilan website yang disediakan oleh si admin ini. Ada button, ada cards, ada tables juga, pagesnya. Oke, jadi nanti sini kita akan pakai di video ini kita akan ambil dua dulu. Jadi kita ambil di blank page ini untuk tampilan dasarnya di layout. Lalu kemudian kita akan memakai di mana ya? Memakai tampilan nah, lalu setelah itu kita akan memakai di dashboard kah? Ini kita akan ambil bagian ini ya guys, untuk pertama, untuk video kali ini dulu. Oke, lanjut kita ke jangan tutup jangan keluar. Oke, sini ntar pertama kita download dulu guys, downloadnya di mana ya? Oh, ntar ini kita jalankan dulu guys, fly env nya dan dulu. Oke, ternyala. Lalu PHP nya matikan, kita sudah pakai yang di kerja. Oke, lalu ke lanjut. Ini ting ini ya, lalu kita beri download. Kalian saja pencet ya, nanti akan saya sudah download gitu. Jadi saya nggak perlu download lagi, nanti akan masuk di folder download ya.
Masih download nih. Lalu kan dari sini ya kalian ekstrak, terus hasil ekstraknya ini kan sudah saya ekstrak ya, ini di copy ke ke file yang sama dengan yang kalian pakai, saya pakai di user invin, terus headnya mana, ini head test manager, kalian taruh nanti filenya di sini, file ekstraknya. Kalau sudah, nanti kita tambahkan seperti VS Code kita saya. Oke, seperti ini. Nah, si SB admin mana sih, SB admin? Oh, di ini, di dalam public ya, dalam public, karena nanti cari dalam public. Nah, ini SB admin, ini akan menjaga banyak template-templatenya guys, seperti itu. Oke. Nah, kemudian pertama-tama kita coba websitenya apakah sudah jalan. Bisa nggak? Oke, bisa. Jadi harus ternyata harus ini, tadi lupa saya nyalakan fly env nya. Lalu coba kita ketik dashboard tadi ya. Oh iya, kita belum buat urutnya kita di sini. Kita ini kan tadi kan halaman defaultnya ya, halaman lah levelnya. Nanti kita akan sini akan membuat halaman untuk ke dashboardnya. Coba kita ketik root get URL nya apa, ambil dashboard lunia arraynya dashboard control class tuh. Nah, ini ketika kita mencari URL di setelah slice dashboard ini, nanti akan diarahkan ke dashboard controllernya. Nanti di sana juga ada indeks, dalamnya ada di dalam ini ya, ada indeks. Jadi nanti ketika di dashboard controller kita akan pasang indeks, jadi referensinya ke indeks seperti itu. Nah, ini public function index kan. Jadi nanti ketika diarahkan ke dashboard controller, maka public function bernama index akan mengelolanya. Seperti itu. Kita akan buat data. Ini variabel ini nanti akan kita pakai untuk judul yang dinamis. Jadi kan nanti kan setiap page kan ada judul-judulnya ya. Nah, ini data itu pasang untuk kita memberi judul yang dinamis. Seperti itu. Ini array, kita pakai array. Title dashboard, kedua menu dashboard. Nah, ini untuk yang judul. Lalu ini untuk ini ya, nanti akan berfungsi di sidebar nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Lalu aktif, kita turun view, dashboard data. Oke, jadi ini nanti untuk judul halaman dipakai title ini mewakili dashboard. Lalu ini supaya data ininya apa, variabel ini bisa dibaca di blade-nya, kita taruh di dalam ini return view-nya nih. Return view-nya akan kembali ke dashboard yang dalam blade PHP. Dan jangan lupa ini di, kalau kita atur semua, kalau kalian membuat tampilan UI-nya, kalian ke storage, terus bagian ini resource, bagian view. Nah, ini kalian buat, ini kan defaultnya ya, kalian bisa buat lagi dashboard PHP. Lalu juga kan buat folder dalam view bernama layout, menaruh update ini untuk bisa menaruh kayak apa ya, kayak tampilan dasar dari semua page-nya. Jadi kita tinggal mengambil extend dari si applet ini ke page-page yang lain, tinggal dimodif sesuai kebutuhan. Lalu kita ke layout tadi ya, ke layout ke applet. Benar, ini dihapus dulu aja biar ulang. Oke. Nah, oh ya, di env juga lupa aku tuh, env nya supaya database nya lama ini kita kan ada ini ya, kalian cari bagian ini ya, TP connection SQLite ini kalian ini sih dulu bentar. Nah, dinonaktifkan dulu ya komentarnya, nanti nyalakan semua, ini nyalakan rootnya. Ini jadi
untuk mengaktifkan supaya database-nya tuh tersambung nih, kita ganti judulnya mungkin task manager ini SQL. Kita juga pakainya SQL yang diganti MySQL nya. Oke, task manager. Nah setelah kalian membuat data ini yang seperti ini, jangan lupa di ini ya, di migrate dulu ya, migrate misalnya ph. Atau kalian bisa buat langsung manual, bisa di tes tes manajernya ini. Ntar kita ke, kan tadi kalau kan udah ini ya, kalian masing dulu udah punya ini yang page yang link ke PHP test. Tadi kan fungsi INV kan buat ini ya, buat mengakses di database nya ya. Coba kita lihat ini kalau kalian buat manual bisa langsung di PHP my admin nya. Bentar, error. Oke, itu kesalahan. INV. Kita matikan. Terus nyalakan lagi. Oke, bisa. Lalu kita ke masuk. Nah ini kalian bisa silakan buat database baru untuk yang tes, untuk yang proyek apa manajemen tugas nih. Kalau saya ini sudah buat ya, ini kalian tinggal ketik ini tabel baru. Nah saya sudah buat test manager seperti itu. Dan kalau sudah buat jangan lupa dimigrasi ya, PHP alisan migrate, PHP alisan migrate seperti itu. Kan ini data kamu, jadi akan otomatis memigrate semua apa berarti kayak apa ya, kayak mengisi tabel apa, data tabel-tabel yang di database test manager ini, ketik di terminal PHP alisan migrate seperti itu. Lalu setelah itu kita ke upload ya, kita lihat dulu template-nya. Live preview. Nah ketika kan kita mau nyari yang blank ya, dari blank ada masuk login register, ada forget password, ada berbagai settingan. Ini kalau baca masih kosong, ini jadi untuk blank, ini kayak tampilan yang masih belum ada apa-apanya ya. Jadi ini kita akan ambil semua ini, cuma nanti bakal kita hapus ya, mungkin kita nanti hapus di sini ya. Ini kita hapus. Lalu kita nggak perlu pakai search juga karena dikit datanya. Ini ikonnya kita hapus, nanti mungkin nanti nama-namanya ada penyesuaian lah, nama-namanya ada penyesuaian seperti itu. Ini biarin bagian bawahnya, paling bagian ini bagian setting dan ini kita hapus. Oke, kita ke ini kan di blank ya, ke mana lagi, ini kan kalian blank HTML ini ada. Kalau kalian mau nyari diri bisa jadi di public, di SP admin 2 ya, admin 2. Nah yang blank ini, ada blank nih, kalian bisa ketemu ini langsung. Atau kalau kalian bisa cari di sini bisa langsung blank, lebih cepat ternyata guys. Oke, lalu kalian nih copy semua ya guys, karena ini juga coba kita lihat tampilannya gimana. Nah seperti yang kita lihat tadi di mana, di browser ya, ini apa preview juga menunjukkan page yang sama. Oke, kita copy semuanya. Pasti nanti ada beberapa penyesuaian guys, enggak full ketebak sama. Oke, copy sini. Salah. Nah oke, penyesuaian pertama kita ke sini, jangan lupa diganti nih tugas. Nah ini judulnya, untuk judulnya manajemen tugas, ini yang judulnya akan tampilnya di sini. Dan mana sih manajemen tugas,
di sini di bagian sini nanti akan diganti manajemen tugas. Dan titelnya ini dinamis ya. Dinamis ini titelnya diambil dari mana? Dari di dashboard controllernya nih, titel dashboard. Nah, seperti itu. Titel data. Nah, titel ini mewakili si mana? Update ini mewakili tipe data. Titel ini mewakili tipe apa? Data titel yang telah diberi key title yang telah diberi value dalam variabel data di controllernya ini. Jadi data ini kan udah masuk di variabelnya udah masuk di ini ya, dalam view-nya. Oke, sebelum ini kan masih di layout ya guys. Kita perlu taruh di sini extend-nya. Ini kita ganti aja. Nah, di extend ini berarti nanti si dashboard plate PHP ini akan mengambil semua yang ada di applet ini layoutnya. Jadi kan ini tadi layouts. Nah, kita kan kita lihat hierarchy file-nya kan di view. Nah, si dashboard ini harus masuk dulu ke folder layout, baru setelah itu slash ke file up-nya. Nah, gitu. Lalu kita lanjutkan di applet-nya. Nah, ini ya, itu kan ada link huruf CSS dan JS-nya ya guys, sama di bawah juga ya. Ini untuk CS-nya. Oke. Nah, kan kalau lihat mentahannya nih, coba lihat mentahannya. Kalian lihat ada bedanya ya file CSS yang mentahan di sini sama yang di upload ini. Bedanya apa? Kita pakai ini guys. Ini aset kurawal double kurawal, aset terus tanda kurung. Nah, link CSS-nya baru dimasukkan dalam tanda kurung ini. Seperti itu. Dan dengan tambahan karena kita peletakan filenya berbeda ya, ada penyesuaian di peletakan file, maka kita tambahkan di sebelum vendor ini folder sbadmin 2 kan emang vendor kan peletakannya kan di dalam sbadmin 2 ya. Nah, kita taruh filenya berarti sebelum linknya kita taruh ini tempat dimana file vendor ini disimpan. Folder vendor disimpannya itu di sbadmin 2 yang folder paling atas paling luarnya lah. Seperti itu. Ini kalian lihat ini belum ada foldernya ya karena yang masih mentah. Nah, ini tinggal ini disesuaikan juga di JS juga sama persis, nggak ada beda. Jadi sebelum vendornya ini kita kasih sama persis kayak yang di CSS seperti itu. Lalu bentar, oke, kemudian penyesuaian nih ya, kita lihat bagian ini mungkin nanti kita hapus ini ya, kita hapus. Oke, kita hapus guys bagian ini ya. Terus nanti kita ganti menu admin dan menu karyawan. Nah, ini jadi kita menu admin ada dua komponen, dua site, dua bar. Dan di menu karyawan juga tapi cuma satu bar doang. Seperti itu. Dan ini kita akan buat dulu tambahnya untuk yang menu untuk admin dulu kan ada dua user ya, admin ada user admin sama karyawan dan masing-masing punya tampilan yang beda-beda. Jelas lebih lengkap yang admin. Tapi sekarang kita akan buat yang admin dulu. Lalu oh iya nih guys, jangan lupa ini ya untuk mengganti yang ini tadi, mengganti yang admin 2 nih sama fontnya. Kalau apa ikonnya nih, kalau kalian lihat di blanknya ada yang icon rotate ini ya. Ini kita enggak akan pakai ini ikonnya, jadi kita hapus aja di sini. Ini kan udah hapus kan, kita hapus aja. Tugas ganti yang tugas, manajemen tugas itu dashboard. Bentar. Nah, ini untuk nanti fontnya di sidebarnya ya. Ketika dashboard dibuka ya, maka kita akan mau yang buat seperti ini. Jadi ketika dashboard dibuka maka nih yang aktifnya, ketika dashboard aktif maka ini akan menyala warna putih. Oke. Jadi ketika nanti ini bukan bawaan ya, bukan bawaan. Jadi ketika kalian pas lihat di sini blanknya, ketika tanpa ini tuh bakal dashboardnya tuh bakal apa namanya,
nggak langsung nyala gitu. Jadi ini kan template keseluruhan ya. Jadi ini si blank ini sebenarnya cuma blank doang. Jadi kita nggak mengandung si fitur-fitur di sidebarnya ini. Jadi kita tambahkan saja pakai ini menu dashboard. Dan cara penjalanan logiknya tadi lewat ini. Dari mana kita dapat apa variabel menu dashboard ini? Dari sini tadi. Dari sini dashboard itu aktif. Kalau aktif berarti kosong tapi ininya jadi nyala gitu warna putih. Di menu admin tool nih kita ganti menu admin, terus ini diganti yang jadi teksnya jadi data user nih, jadi data tugas. Dia nih setelahnya menu karyawan tinggal salin aja ya guys, salin. Oh ini juga jangan lupa kasih garis tipis yang agak kayak ada yang misalnya antara, nah ini misal kayak garis tipis seperti ini yang misalnya. Oke, dari salin tadi udah. Oke, admin ini dari karyawan. Ntar ini pasang dulu nih. Makanya kalau yang menu karyawan berarti cuman data tugas doang ya, karena kita karyawan nggak butuh akses untuk melihat data user yang lain. Oke, kita ganti aja guys. Oke, karyawan. Lalu apa lagi guys? Biarkan. Oh ini profilnya jadi kan kalau yang tadi apa kalau yang bawaan blank, kalau kita langsung di sini maka gambarnya akan crash. Karena apa? Karena tadi belum kita kasih aset dan si peletakan foldernya belum ada sbadmin sbadmin 2 slash-nya. Jadi kita harus pakai ini dulu. Jadi semakar yang tadi CSS dan CS nya tadi. Jadi admin. Oh ini menu di drop down coba kita tadi drop down ke mana tadi blank. Jadi kan foto profilnya itu ya, profil sama apa lagi tadi. Oh ini juga si user nih kita ganti namanya. Nah ini untuk kedepannya sementara kita pakai dulu, tapi kedepannya kita akan buat datanya dinamis, jadi sesuai misal yang login misalnya Fulan maka namanya kan Fulan, kalau yang login Fulan maka namanya kan ganti Fulan. Jadi ini sementara kita akan buat namanya manual dulu, enggak dinamis pakai by data karena kita belum punya data admin maupun usernya. Oke. Juga masih dinamis, kita belum buat ini. Lalu ini juga tampilannya profilnya masih biasa ya. Kita akan membuat pakai yang tombol hijau ini kita tambahkan dengan tombol hijaunya ini mana page nih page. Oke, div. Nah page ini kayak bootstrap dah. Yo berarti sebenarnya pakai bootstrap. Oke, bootstrap di tengah juga, masih tengah pakai bootstrap sukses. Itu pengaturan logout betul udah, biarin. Oh iya nih ya, konten. Jadi tadi kita kan saya sudah bilang tadi di mana, di dashboard. Nah kita akan ambil bagian ini ya guys. Nah, oke, di mana ngambilnya? Coba kita ke mencari yang indeks nih, indeks. Kan lewat sini bisa, lewat sini juga bisa. Nah, ini ya masih file yang sama dengan tempatnya sama kayak yang blank ini lah, si indeks nih sama aja. Cari, lalu kalian cari yang earning ini kan, ini earning morning cat games example. Lihat earning morning, ini betul sesuai. Lalu kita akan copy. Tunggu sesuai, dan ini karena ini khusus di dashboard doang, jadi kita nggak menambahkannya di layout applet di template base nya, tapi kita akan menambahkannya di page dashboardnya sendiri. Oke, karena ini emang khusus karakteristik dari dashboard applet ini. Itu ini kita kasih section konten. Ini jangan lupa pakai, nih kita pakai ikonnya juga ya, ini ikon bawaan SB adminnya. Oh,
title. Oh iya, saya lupa. Ini nih. Berarti tadi kan blank. Ya kan judulnya seperti tadi di mana di applet paling bagian bawahnya, bagian atas. Ya kan juga ada ya. Ini namanya akan mewakili title ini mewakili dashboard. Nah di sini juga ada si titelnya juga mewakili dashboard dan ini untuk judul yang tampilnya di mengenai kata-kata page-nya. Mengenai kata-kata blank-nya ding. Kita lihat. Dengan kata-kata ini ya. Dibandingkan dengan judul yang tadi kita lihat di dashboard PHP. Nanti kan kita kan belum nyinggung buka. Paling cuman yang titelnya kita pakai baru di ini ya, halaman paling atas ini ya, apa? Di tabnya apa nama tabnya ya. Cuman kalau yang nama ini belum kita buat. Jadi kita buat di sini. Di mana di title, terus pakai ini aja icon juga. Iconnya sama kayak sama kayak icon dan sama kayak akun ini. Tachometer dari kayak speedometer gitu, nggak tahu apa itu. Oke. Lalu title satu juga kayak kita salin. Benar-benar pakai row karena di sini kalian lihat ya pakai row juga ya, pakai row. Cuman nih row-nya masih nyambung ke yang bawah, jadi kita pakai yang apa buat manual row-nya manual. Lalu baru kita tempelkan. Oke, itu dengan sedikit penyesuaian guys. Oke, udah. Tali user. Nah, ini fungsinya section ini apa? Ini adalah untuk supaya si applet ini bisa ngambil konten yang ada di section ini. Nama saja konten. Nah, supaya si di applet ini bisa mengambil isi ininya. Kan ini kan tampilan awalnya ya. Nah, kemudian ada tampilan tampilan khas untuk dashboard, maka kita buat teman asalnya nggak buat di layout base tapi dibuat di sini dan nanti akan balik lagi di appletnya tapi dengan mewakili pakai nama sectionnya sini. Oke, jadi kita nggak perlu mengcopy semuanya nanti. Nah di sini ya. Jadi tadi nama dashboardnya nama dashboardnya ini ke semuanya ini akan muncul di sini guys. Dan ini cukup diwakili dengan satu baris. Jadi bagian page content ini adalah permulaan konten utamanya, yaitu yang di blank yang warna putih itu. Yang kedepannya ini baru setelahnya footer dan lain-lain. Itu layout model juga. Oke, kita taruh. Oke, yield namanya apa? Itu nama yield konten. Seperti itu. Mari kita coba tadi. Kita lihat pakai rootnya dashboard. Apakah berfungsi? Sudah berfungsi guys, nih udah total usernya sesuai ini ya. Coba kita bandingkan. Kita coba di dashboard. Nah nih ini juga udah nyala ya putih-putihnya, dan nyala putih-putihnya. Lalu kita ke dashboard blade, namanya sesuai, ada tachometernya, ikonnya ada ikonnya juga, tachometer, total user 10. Terus ini juga ada icon kalendernya, ini juga ada sesuai. Terus apa lagi, ini lihat di layoutnya yang lebih besar. Nah ini M tugas kan sama kan, M yang tugas, terus dashboard nih, coba lihat itu kan dashboard sesuai. Lalu ini CSM biarin, lalu M tugas namanya M tugas kan, ini masih kosong. Oke, lalu menu admin, data user, data tugas, menu karyawan,
sesuai ya data tugasnya, akan juga sesuai ikon-ikonnya. Lalu oh ya nih, ini gambarnya enggak ini ya, enggak keras ya, bisa dibuka apa, bisa dilihat dengan jelas. Lalu drop downnya nih, drop down. Nih misalnya Habib Rahman ya, ada badge hijaunya, pengaturannya sesuai dengan juga dengan ekonnya lengkap. Lalu nih konten ya, kita bisa. Oke sudah. Ini juga ada M tugasnya ya, M tugasnya dari sesuai yang di sini, ada M tugasnya. Oke seperti itu. Nah cukup untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan buat halaman page yang lain. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.